Saya berobat di Singapura yang mulia, itu ada 2 tahap. Yang pertama rawat inap, yang kedua rawat jalan yang mulia. Rawat inap itu saya kurang lebih hampir 4 bulan. Terdiri dari 2 fase. Fase yang pertama adalah kurang lebih hampir seminggu, itu saya ditangani di burn center, pusat luka bakar. Dan kemudian saya dipindahkan ke blok 6 untuk perawatan mata. Karena upaya pengobatan dilakukan dengan tanpa operasi sampai kurang lebih 3 bulan dan tidak menunjukkan gejala untuk bisa sembuh, maka antisipasi akan buka 2 mata, maka mata kiri saya dioperasi dengan operasi OKP. Gigi saya yang taring kanan bawah diambil dan kemudian dibentuk untuk dibuat kerangka di dalam mata. Gusi saya diambil, dibuat ditempatkan di mata kiri untuk mengganti jaringan-jaringan mata yang sudah mati, dan kemudian diberikan optik untuk bisa melihat. Sekarang betul total tidak bisa melihat atau masih bisa melihat sedikit? Total yang mulia. Bahkan seandainya ditutup mata, dikasih cahaya pun bayangan saya tidak bisa mengenali. Tidak bisa mengenali. Sehingga saat ini sudah tidak bisa melihat apapun juga. Yang kiri sama sekali yang mulia. Yang kanan? Yang kanan saya bisa melihat, tapi karena cacatnya agak berat, yaitu korneanya ada luka carut. Yang akibat luka carut itu ada pembuluh darah yang masuk di kornea yang harusnya nggak boleh ada pembuluh darah. Dan kemudian selaputnya yang sobek tumbuh, tetapi tumbuhnya bergelombang dan ada pecah-pecah putih, sehingga sampai sekarang saya kalau melihat buram dan sulit saya melihat untuk saya lihat. Jadi penglihatan saya kalau diperkirakan di bawah 50%. Di bawah 50%. Yang kanan yang mulia, yang kiri sama sekali. Yang kiri sudah 100%. Benar ya. Baik. Kembali pada permasalahan saudara. Sebelumnya terjadi peristiwa itu, atau beberapa waktu sebelumnya, apakah saudara itu pernah berhubungan dengan seseorang atau berkomunikasi dengan seseorang, entah itu rekan kerja atau rekan yang lain? Ada nggak hubungan dengan orang lain? Kalau berhubungan sering yang mulia, biasa. Tapi memang sebelum penyerangan itu, saya pernah diberitahu didatangi di rumah saya oleh Kapolda Metro Jaya, Pak Irjen M. Firjawan, sekarang Komjen yang mulia, yang disampaikan bahwa saya diminta untuk hati-hati karena akan diserang. Kemudian apakah tidak diberitahu siapa itu? Saya bertanya yang mulia, cuma beliaunya saya tidak tahu apakah tidak tahu apa tidak mau menyampaikan, saya tidak tahu. Dalam kaitannya dalam hal apa kok jadi senang seperti itu? Mestinya terkait dengan pekerjaan yang mulia, karena pada saat itu saya memang menangani banyak perkara-perkara yang cukup besar. Tidak tahu pasti. Tidak tahu pasti yang mulia. Tidak tahu pasti. Dan tidak diterangkan juga, tidak diterangkan juga siapa itu yang mengamankan saudara kan? Tapi yang mulia, kemudian sekitar 2 minggu sebelum saya diserang, artinya sekitar seminggu atau 2 minggu setelah bertemu dengan Pak Kapolda itu, ada orang-orang tertentu yang melakukan pengamatan di depan rumah saya. Jadi dari rumah saya menuju seberang rumah saya ada sungai yang mulia. Nah, posisi orang yang melakukan pengamatan ini ada beberapa orang, bahkan diketahui oleh tetangga saya lebih dari 4 orang. Itu ada di seberang rumah saya yang duduk melakukan pengamatan kepada rumah saya, dan itu juga ada beberapa kendaraan dan mobil yang mencurigakan, dan itu foto-fotonya ada saya pernah berikan kepada Kapolda Metro terkait dengan adanya ancaman-ancaman itu yang mulia. Foto-foto itu baru sudah sempat dilihat oleh Pak Kapolda. Mestinya sudah ya mulia, karena saya dapatkan foto dari tetangga-tetangga saya yang curiga dengan orang-orang itu, dan kemudian orang-orang itu difoto. Ada tanggapan dari Pak Kapolda itu setelah melihat foto-foto itu? Setelah melihat, beliau menyampaikan bahwa oh ya kalau itu tidak perlu lebih waspada dan hati-hati. Saya ketika melihat begitu rasanya ada kekuatan yang cukup besar, yang Pak Kapolda pun rasanya agak sedikit takut ya. Jadi
waktu itu ya, saudara tidak bisa memperkirakan, ya, memprediksikan siapa kira-kira yang sudah melakukan sejauh itu. Memang begini yang mulia, saya di dalam kan sudah banyak yang mulia. Bahkan saya sebelumnya 2016 ketika saya menuju ke kantor dengan menggunakan sepeda motor, saya pernah juga 2 kali ditabrak di waktu yang berbeda. Dan ancaman-ancaman dalam penanganan perkara itu banyak sekali saya terima yang mulia. Jadi ketika mengalami hal itu, saya hati-hati, ya saya hati-hati. Cuman tentunya berbeda ketika saya mengalaminya hal itu untuk yang pertama kali. Berapa kali saudara dilakukan teror seperti itu, selain tadi ditabrak juga, selain itu ada lagi? Banyak yang mulia. Banyak juga. Banyak. Dan saudara tidak pernah mengetahui siapa yang pernah melakukan teror kepada saudara itu, termasuk penabrakan itu? Tentunya kalau saya menduga bisa yang mulia, tapi kan tentunya semuanya harus dengan alat bukti yang memadai yang mulia. Karena saya juga memahami ketika penanganan perkara, pihak-pihak mana yang mengancam, pihak-pihak mana yang melakukan persiapan untuk melakukan serangan kepada orang-orang di KPK, itu sebenarnya kami di KPK tahu ya mulia. Cuman fakta itu tentunya bukanlah hal yang bisa disampaikan karena justru malah bisa digunakan balik untuk menjerat kami yang mengetahui itu apabila menyampaikan di ruang publik. Kemudian setelah ada peristiwa itu dan sebelumnya ada peringatan-peringatan dari Kapolda Metro. Setelah ada peristiwa itu, bagaimana sikapnya Pak Kapolda Metro waktu itu? Pada saat saya diserang yang mulia, saya menghubungi Pak Kapolri, Pak Tito Karnavian, dan kemudian beliau menyampaikan akan segera memerintahkan staf dan jajarannya untuk merespon. Tidak lama saya dihubungi oleh Pak Kapolda Metro yang menyampaikan akan segera datang, dan kemudian dari Kapolres Jakarta Utara dan beberapa orang petugas kepolisian datang. Pada saat datang pertama kali, Pak Kapolda Metro, Pak M. Iriawan, saat beliau hadir, rasanya di sana juga ada Ketua KPK, Pak Agus Raharjo. Dan saat itu beberapa kali Pak Kapolda Metro menyebut nama orang yang cukup punya pengaruh yang mulia di kalangan mohon maaf mungkin saya katakan preman gitu. Pak Kapolda waktu saudara di rumah sakit, Pak Kapolda datang. Benar ya. Setelah kejadian itu. Benar. Termasuk ke Pak Agus Raharjo juga datang. Benar. Beberapa berita. Yang disampaikan oleh Pak Kapolda waktu itu apa? Beliau menyesalkan bisa terjadi seperti merasa colongan, dan beliau menyebut beberapa orang yang saya katakan beberapa kali nama orang yang kemudian dia sebut ini yang nyerang ini mestinya kurang lebih begitu yang sudah disebut namanya. Cuma saya tidak tahu apakah itu boleh disampaikan di dalam persidangan ini. Selain itu ada lagi yang disampaikan oleh Pak? Saat itu Pak Kapolda menyampaikan akan segera melakukan penelusuran dan membicarakan soal bagaimana pengobatannya yang mulia. Jadi beliau juga mendorong agar dari dokter dari rumah sakit mitra keluarga untuk segera merespon pengobatan. Tidak, sebenarnya sampai sekarang masih terasakan gitu. Sampai sekarang masih terasakan gitu. Sampai sekarang yang jelas mata kanan saya akibatnya masih ada, masih terjadi, nggak bisa melihat yang mulia, dan yang kiri sama sekali tidak bisa melihat. Walaupun yang luka bakar sudah sembuh yang mulia, cuman ada sedikit luka bakar yang di dalam hidung. Beberapa rongga di hidung saya memang ada yang terkena air keras, dan akibatnya sedikit sering banyak kotoran yang agak berlebihan. Dan itu terjadi karena beberapa bagian di dalam rongga hidung rusak. Saudara saksi, apakah ada hubungannya saudara bertugas di KPK dengan kejadian ini? Saya tidak dalam proses membuktikan itu, tapi sebagai seorang penyidik dan saya mengalami hal itu, saya mempunyai pengalaman pengetahuan terkait dengan investigasi. Saya meyakini ada, dan tidak mungkin terkait dengan hal pribadi dengan saya, karena ini melibatkan orang banyak. Karena ada proses pengamatan, pengintaian, dan eksekutor. Dan ini, dan satu lagi saya ingin menambahkan, ini bersesuaian dengan hasil investigasi atau pemeriksaan yang dilakukan oleh Komnas HAM
yang mengatakan bahwa serangan kepada saya dilakukan dengan terorganisir dan sistematis. Selain tadi kan saudara menjelaskan kalau untuk teror itu ditabrak motornya pernah dan sebagainya. Yang dihubungkan pada saat teror yang terakhir ini penyiraman sebelumnya 1-2 hari atau 1 minggu itu mungkin ada telepon gelap atau mungkin ada hal-hal yang lain mungkin saudara alami sebelum kejadian. Ya, begini, memang pada saat itu ada penanganan perkara terkait dengan suap kepada Hakim MK yang itu dilakukan oleh tersangka atas nama Basuki Hariman. Dan pada proses itu ada sedikit kehebohan karena ditemukan bukti catatan pemberian sejumlah uang kepada yang diduga oknum-oknum penegak hukum. Dan ini kemudian menjadi pembicaraan, bahkan ada penyidik dan penyelidik di KPK yang mengkonfirmasi hal itu kepada Deputi Penindakan KPK, Pak Heru, sekarang Kepala BNN. Beliau kemudian bercerita kepada penyelidik dan penyidik KPK yang mengatakan bahwa ada pesan berantai yang sengaja memang dikirimkan oleh seorang petinggi di kepolisian. Dan itu kurang lebih mengatakan dan banyak beredar dikatakan bahwa saya mengkoordinasikan 3 satgas untuk mentarget atau menjerat petinggi-petinggi Polri. Padahal saya tidak melakukan penanganan itu. Selain itu juga ada beberapa orang yang berupaya untuk menanyakan kepada saya soal penanganan kasus yang sering di media disebut buku merah gate. Seperti biasa saya bicara apa adanya, saya bilang saya tidak mengerti soal itu. Nah, itu juga kemudian saya ingin sampaikan bahwa 4 hari sebelum penyerangan, ya kurang lebih 4 hari atau 5 hari, saya bertemu dengan Pak Tito Karnavian untuk mengklarifikasi hal itu, tentunya atas izin pimpinan KPK. Dan Pak Tito Karnavian membenarkan isu itu, bahwa Pak Tito Karnavian juga mendengar bahwa ada pembicaraan itu. Dan pada saat penyampaian itu ada beberapa petinggi Polri yang ikut hadir di pertemuan itu. Jadi memang ada beberapa hal yang kemudian berhubungan dengan itu. Dan selain itu, saya juga menangani beberapa perkara, di antaranya adalah perkara terkait dengan EKTP, yang saat itu sedang berproses untuk menaikkan salah satu tersangka atas nama inisial SN. Dan kemudian saat itu saya juga sedang mempersiapkan untuk penyidikan terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Bahkan saya bicara dengan lebih detail soal itu. Dan cerita-cerita itu bocor keluar. Saya tidak tahu bagaimana prosesnya, kenapa bisa sampai diketahui orang-orang di luar KPK. Hingga kemudian kejadian itu terjadi. Tapi saya tidak bisa pastikan yang isu mana yang menjadi serangan kepada saya. Apakah salah satu, apa kumulasi antara pihak-pihak dari tadi, saya tidak tahu pastinya. Tapi yang saya pastikan tidak mungkin urusannya terkait dengan masalah pribadi saya. Saudara saksi, saudara kan pernah jadi anggota polisi ya? Ya. Apakah ada hubungannya saudara itu pada saat berdiri berdinas di KPK itu seakan-akan itu saudara itu berhubungan dengan, artinya ada semacam saudara melakukan sesuatu yang kemudian pimpinan dari kepolisian itu merasa terdesak dengan gerakan atau proses yang saudara lakukan pada saat itu? Saya tidak tahu pastinya, tapi memang diantaranya ketika melakukan penyidikan tentunya sedikit banyak ada berhubungan dengan oknum-oknum tertentu yang itu berhubungan dengan pihak-pihak yang terkait dengan suatu perkara. Dan selain itu memang tadi yang saya katakan, satu-satunya hal yang berhubungan dengan beberapa oknum atau petinggi Polri adalah terkait dengan catatan aliran uang yang berhubungan dengan masalah impor daging sapi. Dan itu memang menjadi keresahan yang saya melihatnya ada seperti yang memprovokasi atau menyebarkan provokasi itu melalui pesan berantai. Kurang lebih begitu.